Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Lina selalu merasa bersyukur menjalani kehidupan rumah tangga bersama Aldo, suaminya, dan Dito, anak mereka yang baru berusia 5 tahun. Mereka menikah setelah berpacaran selama 3 tahun, dan meskipun hidup mereka sederhana, Lina merasa cukup bahagia. Aldo bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan swasta, sementara Lina bekerja sebagai desainer grafis lepas. Sebagai ibu yang juga bekerja, Lina harus pandai membagi waktu antara pekerjaannya, mengurus rumah tangga, dan merawat Dito. Hari-hari Lina dimulai lebih awal. Setiap pagi, dia menyiapkan sarapan untuk keluarganya sebelum mengantar Dito ke PAUD. Setelah memastikan Dito masuk ke kelas, Lina sering berbincang dengan Yulia, salah satu guru di PAUD tersebut. Yulia adalah sosok yang ramah dan menyenangkan, sehingga Lina merasa mudah dekat dengannya. Sebagai guru PAUD, Yulia tidak hanya memberikan perhatian besar kepada murid-muridnya, tetapi juga membangun hubungan baik dengan para orang tua. Bu Lina, Dito hari ini semangat sekali. Dia bahkan langsung mengerjakan tugas menggambar tanpa harus disuruh, kata Yulia suatu pagi sambil tersenyum. Lina, yang sedang menyeka keringat di dahi Dito setelah perjalanan singkat ke PAUD, ikut tersenyum. Syukurlah, Bu Yulia. Dia memang suka menggambar belakangan ini. Mungkin karena saya sering mengajaknya melihat-lihat proyek desain saya di rumah, jawab Lina sambil tertawa kecil. Wah, bakatnya pasti menurun dari ibunya. Yulia memuji dengan nada tulus. Percakapan seperti itu sering terjadi di antara mereka. Lina merasa nyaman berbicara dengan Yulia, yang selalu memperhatikan perkembangan Dito. Terkadang, mereka membahas cara-cara kreatif untuk mendukung anak-anak belajar sambil bermain. Hubungan Lina dan Yulia pun menjadi lebih akrab, bukan hanya sebagai orang tua murid dan guru, tetapi juga sebagai dua wanita yang saling menghargai. Yulia juga sering memberikan masukan tentang hal-hal kecil yang bisa membantu perkembangan Dito. Misalnya, dia pernah menyarankan Lina untuk mencoba membacakan buku cerita sebelum tidur untuk meningkatkan imajinasi anaknya. Lina merasa Yulia sangat peduli, tidak hanya kepada Dito tetapi juga kepada semua murid di kelasnya. Bu Lina, kalau ada waktu luang, kita bisa atur playdate untuk Dito dan teman-temannya. Itu bisa jadi cara yang bagus untuk melatih keterampilan sosial mereka, usul Yulia suatu hari. Lina menyambut ide itu dengan antusias. Baginya, perhatian Yulia terhadap anak-anak melebihi ekspektasi seorang guru biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, Lina mulai menyadari ada sesuatu yang berubah. Awalnya, Aldo menunjukkan ketertarikan terhadap perkembangan Dito di PAUD. Dia mulai ikut mengantar atau menjemput Dito, yang sebelumnya jarang dilakukan karena alasan kesibukan kerja. Lina senang dengan perubahan itu karena berpikir bahwa Aldo ingin lebih terlibat dalam kehidupan anak mereka. Bagaimana tadi di sekolah, Dito? Aldo sering bertanya ketika mereka sedang makan malam. Perhatian ini membuat Lina merasa lebih dekat sebagai keluarga, dan dia bahkan memuji Aldo atas upayanya. Namun, perlahan, Lina merasa kehadiran Aldo di PAUD lebih sering daripada yang diperlukan. Dia sering datang lebih awal saat menjemput Dito dan terlihat berbicara lama dengan Yulia. Lina, yang awalnya tidak merasa terganggu, mulai sedikit bertanya-tanya. Apa Aldo sedang membahas sesuatu tentang Dito? Pikirnya. Yulia juga mulai sering menyebut nama Aldo dalam percakapan mereka, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Misalnya, suatu kali Yulia mengatakan, Pak Aldo sempat menanyakan metode belajar Dito di kelas, Bu Lina. Saya jelaskan tentang pendekatan bermain sambil belajar, dan dia terlihat sangat tertarik. Lina hanya mengangguk sambil tersenyum,
meskipun hatinya mulai merasa sedikit tidak nyaman. Lina mencoba untuk tidak memikirkan terlalu jauh, mengingat betapa akrabnya hubungan mereka bertiga selama ini. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dia abaikan, perubahan sikap Aldo di rumah. Dia mulai terlihat lebih sering sibuk dengan ponselnya, bahkan di waktu-waktu yang biasanya dihabiskan bersama keluarga. Ketika Lina menanyakan alasannya, Aldo hanya menjawab singkat, lembur dari kantor. Lina, yang selama ini selalu percaya pada Aldo, mulai merasakan keraguan. Namun, dia memilih untuk menyimpan perasaan itu sendiri, berharap semuanya hanya dugaan tanpa dasar. Hubungannya dengan Yulia juga tetap berjalan seperti biasa, meskipun sesekali, Lina merasa ada sesuatu yang tidak terucap di antara mereka. Pada suatu sore, saat Lina sedang bekerja di depan komputernya, dia mendapat pesan dari seorang teman sesama ibu murid di PAUD. Pesan itu berbunyi singkat namun cukup mengusik pikirannya. Bu Lina, kok Pak Aldo sering ngobrol lama ya sama Bu Yulia di sekolah? Apa ada urusan penting? Lina membaca pesan itu berulang kali, mencoba memahami maksudnya. Perasaan gelisah mulai tumbuh di hatinya. Lina tahu bahwa dia tidak bisa terus diam. Sesuatu harus dia lakukan untuk memastikan bahwa perasaan curiganya ini tidak salah arah. Namun, bagaimana jika dia benar? Bagaimana jika ada sesuatu yang terjadi di balik hubungan akrab antara Aldo dan Yulia yang selama ini terlihat biasa saja? Hari itu, Lina memutuskan untuk menjemput Dito lebih awal dari biasanya. Sebagai desainer grafis lepas, ia memang memiliki kebebasan mengatur waktunya sendiri, dan hari itu pekerjaannya tidak terlalu menumpuk. Dalam perjalanan menuju PAUD, perasaan Lina bercampur aduk. Pesan dari teman ibu murid kemarin masih mengganggu pikirannya, meski ia terus meyakinkan diri bahwa mungkin tidak ada yang aneh. Ketika Lina tiba di PAUD, suasana kelas masih ramai. Anak-anak sedang bermain di halaman, tertawa riang sambil berlarian. Yulia tampak berdiri di sudut taman bermain, mengawasi mereka. Lina melangkah mendekat sambil melambaikan tangan. Bu Yulia, sapa Lina sambil tersenyum. Yulia menoleh, balas tersenyum ramah seperti biasanya. Bu Lina, wah, hari ini datang lebih awal. Mau ikut bermain juga? Canda Yulia. Lina tertawa kecil, lalu berdiri di samping Yulia sambil memandangi Dito yang asyik bermain ayunan. Iya, kebetulan pekerjaan sudah selesai lebih cepat. Jadi, saya pikir, kenapa tidak jemput Dito lebih awal? Jawab Lina santai. Yulia mengangguk. Percakapan mereka berjalan seperti biasa, ringan dan penuh tawa. Mereka berbicara tentang perkembangan Dito, bagaimana ia semakin percaya diri di kelas, dan rencana kegiatan sekolah yang akan datang. Namun, di tengah obrolan itu, Yulia menyebutkan sesuatu yang membuat Lina sedikit tersentak. Oh ya, Bu Lina, Pak Aldo kemarin sempat bertanya tentang kegiatan membaca untuk Dito di rumah. Saya bilang, itu ide yang bagus untuk meningkatkan kemampuan bahasanya. Pak Aldo tampaknya sangat peduli dengan pendidikan Dito, kata Yulia sambil tersenyum lembut. Lina terdiam sejenak. Ia tidak pernah tahu bahwa Aldo sempat berdiskusi seperti itu dengan Yulia. Rasa penasaran mulai menghantui pikirannya lagi. Kenapa Aldo tidak pernah membicarakan hal ini di rumah? Apakah ia sengaja menyembunyikan sesuatu? Saat Lina hendak menjawab, Dito berlari mendekat dengan wajah ceria. Mama, ayo pulang. Aku mau tunjukin gambar yang aku buat tadi. Seru Dito sambil menarik tangan Lina. Lina tersenyum, menepis kegelisahan di hatinya untuk sementara waktu. Namun, ketika malam tiba, pikiran itu kembali menghantui. Lina memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Aldo. Setelah Dito tidur, ia duduk di ruang tamu bersama suaminya. Aldo sedang sibuk dengan ponselnya. Seperti biasa. Mas, tadi Bu Yulia bilang kalau kamu sempat bertanya tentang kegiatan membaca untuk Dito. Kenapa nggak cerita ke aku? Tanya Lina, mencoba terdengar santai. Aldo menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. Oh, itu cuma obrolan biasa. Aku lupa cerita. Jawabnya singkat sambil kembali fokus ke ponselnya. Jawaban itu membuat Lina merasa tidak puas. Namun, ia tidak ingin memaksa.
Ia tahu Aldo bisa menjadi sangat tertutup jika merasa disudutkan. Lina memilih untuk menahan diri, meskipun hatinya semakin gelisah. Beberapa hari berikutnya, Lina mulai memperhatikan lebih banyak hal yang sebelumnya mungkin ia abaikan. Aldo semakin sering terlambat pulang dengan alasan pekerjaan. Ketika Lina bertanya, ia selalu menjawab bahwa kantor sedang sibuk dengan proyek besar. Namun, yang membuat Lina semakin curiga adalah perubahan sikap Aldo yang tampak lebih sering tersenyum sendiri saat memegang ponselnya. Pernah suatu malam, Lina mendapati Aldo tergesa-gesa menutup layar ponselnya ketika ia mendekat. "Siapa, Mas? Kok buru-buru?" tanya Lina sambil berusaha terdengar santai. "Enggak, cuma teman kantor. Diskusi soal proyek," jawab Aldo tanpa menatap Lina. Jawaban itu terasa hambar, dan Lina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Lina sedang membersihkan kamar ketika ia menemukan sesuatu di saku jaket Aldo yang tergantung di belakang pintu. Sebuah tiket parkir. Yang aneh, tiket itu berasal dari sebuah kafe di pusat kota, tempat yang tidak pernah disebut Aldo sebagai lokasi pekerjaannya. Lina mengernyit, mencoba mengingat apakah Aldo pernah menyebutkan pergi ke kafe itu. Namun, tidak ada ingatan seperti itu. Dengan tangan gemetar, Lina menyimpan tiket itu kembali di saku jaket Aldo. Ia merasa hancur, tetapi juga bingung. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan Aldo darinya? Lina memutuskan untuk tidak langsung menghadapi Aldo. Ia ingin mencari tahu lebih banyak sebelum mengambil langkah apapun. Ia tahu bahwa jika dugaannya benar, itu akan menjadi pukulan besar bagi pernikahannya. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus mengetahui kebenarannya, apapun itu. Pagi itu, Lina duduk termenung di meja makan. Secangkir kopi di depannya sudah dingin, tanda betapa lama ia melamun. Pikiran-pikirannya berputar, berusaha memahami berbagai tanda yang selama ini terasa janggal. Aldo, suaminya yang selama ini ia percaya, kini menjadi teka-teki besar. Lina merasa seperti berjalan di lorong gelap, mencoba mencari cahaya kebenaran. Setelah menjemput Dito dari PAUD, Lina memutuskan untuk berbicara dengan Bunga, salah satu teman dekatnya sesama ibu di sekolah. Mereka berdua sering berbagi cerita tentang anak-anak, suami, dan kehidupan rumah tangga. Lina merasa bahwa Bunga adalah orang yang bisa ia percaya. "Kamu kelihatan murung akhir-akhir ini, Lin. Ada apa?" tanya Bunga ketika mereka duduk di sebuah kafe kecil dekat PAUD. Lina ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menceritakan perasaannya. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku merasa ada yang aneh dengan Aldo belakangan ini," kata Lina pelan, suaranya hampir berbisik. Bunga mengernyit. "Aneh gimana?" Lina menceritakan perubahan sikap Aldo, tiket parkir yang ia temukan, dan rasa gelisah yang terus menghantuinya. Ia bahkan menyebut tentang Yulia, meskipun ia berusaha menjaga agar tidak terdengar seperti menuduh. "Kamu pikir ada hubungan antara Aldo dan Bu Yulia?" tanya Bunga dengan nada hati-hati. "Aku nggak tahu, Bunga. Aku takut untuk menyimpulkan. Tapi mereka kelihatan cukup sering bicara, dan aku nggak bisa menyingkirkan perasaan ini," jawab Lina, matanya berkaca-kaca. Bunga terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Lina. "Lin, aku nggak mau kamu terlalu cepat mengambil keputusan. Tapi kalau kamu merasa ada yang nggak beres, mungkin kamu perlu mencari tahu lebih jauh." Saran itu terus terngiang di kepala Lina sepanjang perjalanan pulang. Ia tahu bahwa mencari tahu kebenaran mungkin akan menyakitkan, tetapi ia juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Malam itu, setelah memastikan Aldo dan Dito sudah tidur, Lina membuka laptopnya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lokasi kafe yang tercantum di tiket parkir itu. Kafe tersebut ternyata cukup terkenal sebagai tempat pertemuan santai di pusat kota. Lina tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apakah Aldo benar-benar hanya bertemu rekan kerja di sana, atau ada sesuatu yang lebih? Sebuah ide nekat melintas di benaknya. Ia memutuskan untuk mengunjungi kafe itu keesokan harinya. Keesokan harinya, Lina memarkir mobilnya di dekat kafe yang dimaksud. Jantungnya berdebar kencang saat ia memasuki tempat itu.
Kafe tersebut terlihat nyaman, dengan suasana yang hangat dan penuh dengan orang-orang yang sibuk berbincang. Lina memesan secangkir teh dan duduk di sudut, mencoba mencari sesuatu yang bisa memberinya petunjuk. 1 jam berlalu tanpa hasil. Lina mulai merasa bahwa tindakannya sia-sia. Namun, tepat ketika ia hendak pergi, matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Aldo. Suaminya masuk ke kafe itu dengan langkah santai, mengenakan kemeja rapi seperti biasanya. Lina hampir saja memanggilnya, tetapi ia terhenti ketika melihat sosok lain yang mengikuti Aldo. Yulia, guru PAUD Dito. Lina merasa tubuhnya membeku. Ia menyaksikan Aldo dan Yulia memilih meja di sudut, tampak berbicara dengan akrab. Ada tawa kecil di antara mereka, dan sesekali Aldo menyentuh tangan Yulia dengan santai. Lina merasa dadanya sesak, seolah-olah seluruh udara di ruangan itu hilang. Dengan tangan gemetar, Lina meraih ponselnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ia harus langsung menghadapi mereka? Ataukah ia harus mengumpulkan lebih banyak bukti? Pikiran-pikiran itu berputar tanpa henti, membuatnya semakin bingung. Sambil menahan air mata, Lina memutuskan untuk keluar dari kafe itu. Ia tidak sanggup melihat lebih banyak lagi. Di dalam mobil, Lina menangis terisak-isak. Dunia yang selama ini ia pikir aman dan bahagia, kini terasa runtuh. Namun, di tengah rasa sakit itu, ada satu tekad yang mulai tumbuh. Lina tahu bahwa ia harus menghadapi Aldo, apapun yang terjadi. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Lina mencoba untuk tetap tegar, meskipun hatinya terus bergemuruh. Tiket parkir dari kafe di pusat kota itu seperti membuka pintu ke berbagai kemungkinan yang tidak ingin ia bayangkan. Namun, Lina juga tahu ia harus bersikap hati-hati. Jika ia terburu-buru menuduh, pernikahannya bisa hancur sebelum ia menemukan kebenaran. Malam itu, Lina memutuskan untuk berbicara dengan Bunga, sahabat yang selalu menjadi tempatnya berbagi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak jauh dari rumah Lina. "Lin, kamu kelihatan sangat lelah. Ada apa?" tanya Bunga dengan nada khawatir. Lina menarik napas panjang sebelum menceritakan segalanya. Dari tiket parkir yang ia temukan, perubahan sikap Aldo, hingga obrolan kecil dengan Yulia yang membuatnya gelisah. Bunga mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk tanpa menyela. "Aku nggak mau langsung menyimpulkan, Bun. Tapi semua ini rasanya nggak wajar," ujar Lina dengan suara serak. Bunga meraih tangan Lina dan menggenggamnya erat. "Aku ngerti perasaanmu, Lin. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu salah langkah. Coba perhatikan lebih detail. Kumpulkan bukti. Kalau benar ada sesuatu, setidaknya kamu punya dasar untuk bicara dengan Aldo." Saran itu terus terngiang di kepala Lina sepanjang perjalanan pulang. Ia tahu Bunga benar. Ia tidak bisa hanya mengandalkan firasat. Ia butuh kepastian. Hari-hari berikutnya, Lina mulai lebih memperhatikan gerak-gerik Aldo. Ia mencatat waktu pulang kerja suaminya, alasan-alasan yang diberikan Aldo, dan bahkan mencoba melirik ponsel Aldo ketika ada kesempatan. Namun, Aldo tampaknya sangat hati-hati. Ia tidak pernah meninggalkan ponselnya sembarangan, dan Lina tahu itu adalah tanda yang mencurigakan. Suatu sore, Lina memutuskan untuk mengunjungi kafe yang tiket parkirnya ia temukan. Ia ingin memastikan apakah tempat itu memang memiliki hubungan dengan perubahan sikap Aldo. Saat Lina masuk, ia disambut suasana yang hangat, lampu temaram, musik jazz pelan, dan aroma kopi yang kuat. Ia memesan teh dan duduk di sudut ruangan, mencoba membaca situasi. Lina tidak menemukan Aldo di sana, tetapi ia merasa langkah ini adalah awal yang penting. Ia mulai memikirkan rencana lain untuk mencari tahu lebih jauh. Ia bahkan sempat terpikir untuk meminta bantuan Bunga memantau Aldo di waktu tertentu. Ketegangan semakin meningkat ketika Yulia tiba-tiba menghubungi Lina suatu malam. "Bu Lina, saya ingin mengundang Ibu dan Pak Aldo untuk hadir di acara kecil yang kami adakan di sekolah minggu depan. Kami ingin merayakan perkembangan anak-anak, dan Dito adalah salah satu murid yang sangat menonjol." Lina terdiam sejenak sebelum menjawab. "Oh, tentu saja, Bu Yulia. Kami pasti akan datang." Namun,
Dalam hatinya, Lina merasa ada sesuatu yang janggal. Mengapa Yulia harus menelepon langsung? Biasanya undangan semacam itu disampaikan melalui grup orang tua. Ketika Lina menyampaikan undangan itu kepada Aldo, ia memperhatikan reaksi suaminya. Aldo terlihat sedikit kaku sebelum akhirnya tersenyum dan berkata, "Oh, bagus. Aku pasti sempatkan waktu." Reaksi itu membuat Lina semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Aldo. Namun, ia memutuskan untuk tetap tenang. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa ia mencurigai sesuatu. Hari acara di PAUD tiba. Lina berdandan sederhana tetapi rapi, memastikan ia tampil dengan percaya diri. Aldo, di sisi lain, tampak lebih rapi dari biasanya. Hal itu membuat Lina semakin curiga, tetapi ia memilih untuk menyimpan perasaannya. Di acara tersebut, Yulia terlihat ramah seperti biasa. Ia bahkan menyempatkan diri berbincang dengan Lina dan Aldo tentang perkembangan Dito. Namun, di balik senyum manis itu, Lina merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia menangkap tatapan Aldo yang sesekali mencuri pandang ke arah Yulia. Ketika acara usai, Lina berpura-pura meninggalkan tasnya di dalam kelas Dito. Ia kembali ke ruangan itu dan tanpa sengaja mendengar percakapan antara Yulia dan Aldo. Mereka berbicara pelan, tetapi Lina bisa mendengar nada akrab yang terasa tidak wajar. "Masih seperti biasa, ya?" Suara Yulia terdengar ringan tetapi mengandung sesuatu yang Lina tidak bisa abaikan. Aldo menjawab dengan suara yang hampir berbisik, "Iya, nanti kita bicara lagi." Lina merasa tubuhnya melemas. Jantungnya berdetak kencang, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Ia tidak ingin gegabah. Dengan langkah pelan, Lina meninggalkan ruangan sebelum mereka menyadari keberadaannya. Dalam perjalanan pulang, Lina tidak bisa menahan air matanya. Kecurigaan yang selama ini ia tahan mulai terasa nyata. Namun, ia tahu bahwa konfrontasi langsung belum saatnya dilakukan. Ia perlu bukti yang lebih kuat untuk menghadapi Aldo. Lina tahu satu hal, ini belum berakhir. Ia akan mencari tahu seluruh kebenaran, meskipun itu akan menghancurkan hatinya. Setelah hari-hari penuh kecemasan, Lina merasa tidak bisa membiarkan masalah ini menggantung lebih lama. Ia tahu, demi dirinya sendiri dan Dito, ia harus menemukan kebenaran. Tapi ia juga sadar bahwa melibatkan emosi berlebih hanya akan membuatnya kehilangan kendali. Lina memutuskan untuk menyusun rencana. Malam itu, setelah memastikan Aldo dan Dito sudah tertidur, Lina memulai langkah pertamanya. Ia menghubungi Bunga melalui pesan singkat, meminta waktu untuk bertemu keesokan harinya. Lina merasa perlu berbicara dengan seseorang yang ia percayai sebelum melangkah lebih jauh. Bunga, sebagai sahabat yang selalu ada untuknya, adalah pilihan yang tepat. Keesokan harinya, Lina dan Bunga bertemu di sebuah kafe kecil yang sering mereka datangi. Lina menceritakan semua yang ia temukan, mulai dari perubahan sikap Aldo, tiket parkir misterius, hingga percakapan aneh antara Aldo dan Yulia yang tidak sengaja ia dengar. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Bun," kata Lina dengan suara bergetar. "Tapi aku nggak bisa terus begini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Bunga mendengarkan dengan serius, lalu menghela napas panjang. "Lin, aku ngerti kamu nggak mau gegabah. Tapi kalau firasatmu udah sekuat ini, mungkin kamu perlu bukti lebih jelas. Apa kamu pernah coba cek ponsel Aldo?" Lina menggeleng. "Aku nggak mau cari masalah, Bun. Lagi pula, dia selalu jaga ponselnya. Aku takut kalau aku ketahuan, justru makin sulit buat cari tahu." Bunga mengangguk pelan. "Oke, kalau begitu, gimana kalau kamu coba cari tahu tentang kafe itu? Tempat yang tiket parkirnya kamu temukan. Mungkin ada sesuatu di sana yang bisa kasih petunjuk." Saran itu terasa masuk akal. Lina memutuskan untuk mencoba. Ia pulang dengan tekad baru, meskipun hatinya masih terasa berat. Beberapa hari kemudian, Lina memilih waktu di mana Aldo sedang bekerja dan Dito di sekolah untuk mengunjungi kafe itu. Ketika ia tiba, suasana kafe terasa hangat, dengan dekorasi modern dan musik akustik lembut yang mengalun di latar. Lina memesan kopi dan duduk di sudut ruangan, memperhatikan sekeliling.
Tidak ada hal mencolok yang menarik perhatian Lina, hingga ia mendengar suara tawa yang familiar. Ia menoleh ke arah suara itu dan mendapati Yulia sedang duduk di salah satu meja, berbicara dengan seorang pria. Meskipun Lina tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Apakah ini kebetulan? Atau mungkin? Lina memutuskan untuk tetap duduk dan mengamati dari kejauhan. Yulia tampak santai, tertawa lepas, dan berbicara dengan nada yang akrab. Namun, sebelum Lina bisa memastikan siapa pria itu, Yulia berdiri, seolah menyadari bahwa seseorang mengamatinya. Lina segera berpura-pura sibuk dengan ponselnya, tetapi dari sudut matanya, ia melihat Yulia berjalan keluar bersama pria itu. Ketika malam tiba, Lina merasa semakin gelisah. Ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Aldo, tetapi belum menemukan cara yang tepat. Namun, ketika Aldo pulang malam itu, ia terlihat lebih tenang dan bahkan mencoba mengobrol dengan Lina seperti biasa. Hal itu membuat Lina merasa bingung. "Mas," panggil Lina dengan nada lembut. "Aku mau tanya sesuatu, boleh?" Aldo menoleh sambil mengangguk. "Tentu, Lin. Apa? Akhir-akhir ini kamu sering sibuk banget. Apa semuanya baik-baik aja di kantor?" Lina mencoba terdengar santai. Aldo tersenyum tipis. "Iya, kok. Cuma proyek besar aja. Jadi waktunya agak tersita." "Kenapa tanya gitu?" Lina ingin melanjutkan, tetapi ragu. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Nggak apa-apa. Aku cuma khawatir aja." Namun, dalam hati, Lina merasa ada banyak hal yang belum terungkap. Ia tahu bahwa ia harus bersiap menghadapi kebenaran, seburuk apapun itu. Lina merasa langkah-langkah kecil yang sudah ia ambil masih belum cukup untuk mengungkap kebenaran. Hari-hari berikutnya, ia semakin sering memperhatikan perilaku Aldo. Setiap perubahan kecil, seperti nada bicaranya saat menyebut nama Yulia atau ekspresinya ketika Lina bertanya tentang pekerjaan, membuat Lina semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Pada suatu malam, Lina memutuskan untuk mengambil risiko. Ia menunggu Aldo tertidur lelap, lalu mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka ponsel itu. Untungnya, Lina tahu kata sandinya, kombinasi tanggal ulang tahun Dito. Setelah berhasil masuk, Lina langsung membuka aplikasi pesan. Ia memeriksa obrolan Aldo dengan kontak-kontak yang sering ia lihat. Ketika ia menemukan nama Yulia, hatinya seolah berhenti berdetak. Ia membuka percakapan mereka dan mulai membaca dari pesan-pesan terakhir. Isi pesan itu membuat Lina merasa mual. Percakapan antara Aldo dan Yulia tidak hanya menunjukkan kedekatan yang berlebihan, tetapi juga bukti hubungan yang lebih dalam. Ada pesan-pesan manis, rencana pertemuan, bahkan foto selfie mereka berdua di tempat yang Lina kenali sebagai kafe yang ia datangi beberapa hari lalu. Lina merasa tubuhnya gemetar. Ia ingin marah, menangis, bahkan berteriak, tetapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa konfrontasi saat ini hanya akan memperburuk keadaan. Lina mengambil tangkapan layar dari pesan-pesan itu dan mengirimkannya ke ponselnya sendiri sebagai bukti. Keesokan harinya, Lina memutuskan untuk kembali menemui Bunga. Ia menunjukkan bukti-bukti itu kepada sahabatnya, yang terkejut dan langsung memeluk Lina. "Lin, aku nggak nyangka dia bisa sejahat ini," ujar Bunga dengan nada marah. "Kamu harus bertindak. Kamu nggak bisa terus membiarkan ini terjadi." "Tapi aku harus pikirin Dito, Bun," jawab Lina dengan suara serak. "Aku nggak mau dia jadi korban. Aku harus cari cara yang terbaik." Bunga mengangguk. "Aku ngerti, Lin. Tapi kamu harus ingat, ini tentang kamu juga. Kamu berhak bahagia dan gak diperlakukan seperti ini." Malam itu, Lina merasa cukup kuat untuk menghadapi Aldo. Setelah Dito tidur, ia memanggil Aldo ke ruang tamu. Dengan nada tegas tetapi tenang, Lina membuka percakapan. "Mas, aku mau kita bicara," ucapnya. Aldo mengangguk, meski wajahnya tampak agak tegang. "Tentu. Tentang apa?" Lina mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan tangkapan layar percakapan Aldo dengan Yulia. Wajah Aldo langsung pucat.
Ia mencoba membuka mulut, tetapi Lina memotongnya. Mas, aku nggak mau dengar alasan apapun. Aku cuma mau tahu satu hal. Kenapa kamu lakukan ini ke aku dan Dito? Aldo tertunduk, tidak mampu menjawab. Air mata Lina mulai mengalir, tetapi ia tetap tegar. Aku selalu mendukung kamu, Mas. Aku pikir, kita adalah tim. Tapi sekarang, aku nggak tahu lagi siapa kamu. Aldo akhirnya bicara. Suaranya pelan dan penuh rasa bersalah. Lina, aku nggak punya alasan. Aku salah. Aku hilaf. Namun, bagi Lina, kata-kata itu tidak cukup. Hatinya sudah terlalu hancur. Lina telah mencapai batas kesabarannya. Setelah semua yang ia ketahui dan temukan, ia merasa inilah saat yang tepat untuk mendapatkan kejelasan. Ia memutuskan untuk mengatur pertemuan dengan Aldo dan Yulia. Lina menyusun pesan singkat yang dikirimkan melalui grup orang tua murid dengan nada formal. Bu Yulia, saya ingin mendiskusikan hal penting terkait Dito. Saya juga akan mengajak Pak Aldo. Apakah ibu bersedia bertemu di kafe dekat sekolah besok sore? Balasan dari Yulia datang dengan cepat. Tentu, Bu Lina. Saya akan ada di sana. Setelah itu, Lina memberitahu Aldo dengan tenang bahwa ia telah mengatur pertemuan dengan Yulia untuk membicarakan pendidikan Dito. Aldo tampak terkejut, tetapi tidak menolak. Keesokan harinya, Lina tiba lebih awal di kafe yang ia pilih untuk pertemuan itu. Ia duduk di meja sudut yang cukup terpencil, namun strategis untuk menjaga percakapan tetap privat. Perasaan campur aduk menyelimuti dirinya, antara takut, marah, dan lega karena akhirnya bisa mencari jawaban. Yulia tiba tepat waktu. Ia mengenakan pakaian rapi, dengan senyum ramah seperti biasa. Terima kasih sudah mengundang saya, Bu Lina. Apa yang ingin kita bicarakan? Belum sempat Lina menjawab, Aldo muncul dari pintu kafe. Saat ia melihat Lina dan Yulia duduk bersama, wajahnya tampak gugup, tetapi ia berusaha tetap tenang. Maaf, saya terlambat, ujarnya sambil menarik kursi. Lina menatap keduanya bergantian dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan. Ia menunggu beberapa detik sebelum akhirnya membuka percakapan. Terima kasih sudah datang. Sebelumnya, saya ingin meminta kejujuran dari kalian berdua. Apa ada sesuatu yang ingin disampaikan? Yulia tampak bingung, sementara Aldo hanya menunduk, tidak berani menatap Lina. Ketegangan di antara mereka terasa nyata. Saya tidak mengerti maksud ibu, ujar Yulia dengan nada datar, meskipun ekspresinya mulai berubah. Lina mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan tangkapan layar percakapan antara Aldo dan Yulia. Kalau begitu, bisa jelaskan ini? Yulia terdiam. Wajahnya memucat, sementara Aldo tampak panik. Ia mencoba meraih tangan Lina, tetapi Lina menariknya kembali. Jangan sentuh aku, Mas. Aku hanya ingin penjelasan. Apa hubungan kalian sebenarnya? Aldo membuka mulut, tetapi suaranya tercekat. Yulia akhirnya angkat bicara. Bu Lina, saya minta maaf. Ini semua salah saya. Lina memandang Yulia tajam. Jangan salahkan dirimu sendiri saja. Aldo punya pilihan, dan dia memilih untuk mengkhianati keluarga kami. Aldo akhirnya bersuara, meskipun suaranya penuh rasa bersalah. Lina, aku hilaf. Semua ini terjadi begitu saja. Aku tidak pernah berniat menyakitimu atau Dito. Begitu saja. Lina mengulang kata-kata Aldo dengan nada getir. Mas, kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku selalu mendukungmu, bahkan ketika kamu sedang terpuruk. Dan sekarang, setelah semua yang kita lalui, kamu bilang ini, begitu saja? Yulia mulai menangis pelan. Saya benar-benar menyesal, Bu Lina. Saya tidak pernah ingin hal ini terjadi. Saya hanya terlalu nyaman berbicara dengan Pak Aldo. Tapi saya salah. Saya tahu itu. Lina telah mencapai batas kesabarannya. Setelah semua yang ia ketahui dan temukan, ia merasa inilah saat yang tepat untuk mendapatkan kejelasan. Ia memutuskan untuk mengatur pertemuan dengan Aldo dan Yulia.
Lina menyusun pesan singkat yang dikirimkan melalui grup orang tua murid dengan nada formal. Bu Yulia, saya ingin mendiskusikan hal penting terkait Dito. Saya juga akan mengajak Pak Aldo. Apakah ibu bersedia bertemu di kafe dekat sekolah besok sore? Balasan dari Yulia datang dengan cepat. Tentu, Bu Lina. Saya akan ada di sana. Setelah itu, Lina memberitahu Aldo dengan tenang bahwa ia telah mengatur pertemuan dengan Yulia untuk membicarakan pendidikan Dito. Aldo tampak terkejut, tetapi tidak menolak. Keesokan harinya, Lina tiba lebih awal di kafe yang ia pilih untuk pertemuan itu. Ia duduk di meja sudut yang cukup terpencil, namun strategis untuk menjaga percakapan tetap privat. Perasaan campur aduk menyelimuti dirinya, antara takut, marah, dan lega karena akhirnya bisa mencari jawaban. Yulia tiba tepat waktu. Ia mengenakan pakaian rapi, dengan senyum ramah seperti biasa. Terima kasih sudah mengundang saya, Bu Lina. Apa yang ingin kita bicarakan? Belum sempat Lina menjawab, Aldo muncul dari pintu kafe. Saat ia melihat Lina dan Yulia duduk bersama, wajahnya tampak gugup, tetapi ia berusaha tetap tenang. Maaf, saya terlambat, ujarnya sambil menarik kursi. Lina menatap keduanya bergantian dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan. Ia menunggu beberapa detik sebelum akhirnya membuka percakapan. Terima kasih sudah datang. Sebelumnya, saya ingin meminta kejujuran dari kalian berdua. Apa ada sesuatu yang ingin disampaikan? Yulia tampak bingung, sementara Aldo hanya menunduk, tidak berani menatap Lina. Ketegangan di antara mereka terasa nyata. Saya tidak mengerti maksud ibu, ujar Yulia dengan nada datar, meskipun ekspresinya mulai berubah. Lina mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan tangkapan layar percakapan antara Aldo dan Yulia. Kalau begitu, bisa jelaskan ini? Yulia terdiam. Wajahnya memucat. Sementara Aldo tampak panik. Ia mencoba meraih tangan Lina, tetapi Lina menariknya kembali. Jangan sentuh aku, Mas. Aku hanya ingin penjelasan. Apa hubungan kalian sebenarnya? Aldo membuka mulut, tetapi suaranya tercekat. Yulia akhirnya angkat bicara. Bu Lina, saya minta maaf. Ini semua salah saya. Lina memandang Yulia tajam. Jangan salahkan dirimu sendiri saja. Aldo punya pilihan, dan dia memilih untuk mengkhianati keluarga kami. Aldo akhirnya bersuara, meskipun suaranya penuh rasa bersalah. Lina, aku hilaf. Semua ini terjadi begitu saja. Aku tidak pernah berniat menyakitimu atau Dito. Begitu saja. Lina mengulang kata-kata Aldo dengan nada getir. Mas, kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku selalu mendukungmu, bahkan ketika kamu sedang terpuruk. Dan sekarang, setelah semua yang kita lalui, kamu bilang ini, begitu saja? Wajah Yulia semakin pucat. Lina, yang emosinya meluap, mengambil gelas berisi air di meja dan menyiramkannya ke wajah Yulia. Yulia terkejut, terdiam mematung. Tanpa berpikir panjang, Lina mengambil gelas kedua dan menyiramkan air itu ke Aldo. Kalian pantas untuk ini, ucap Lina dengan nada penuh amarah. Ia berdiri dari kursinya dan menatap mereka berdua dengan mata yang penuh kekecewaan. Aku sudah cukup bersabar. Mulai hari ini, kalian hadapi konsekuensi dari perbuatan kalian. Aku tidak akan tinggal diam. Tanpa menunggu jawaban, Lina meraih tasnya dan pergi meninggalkan mereka berdua yang masih terdiam dalam rasa malu dan keterkejutan. Malam itu, Lina kembali ke rumah. Ia merasa lega sekaligus kosong. Melihat Dito yang sedang tertidur lelap, Lina memeluk putranya dengan erat. Keesokan harinya, Lina merasa dunia di sekelilingnya seperti berhenti sejenak. Pagi itu, ia terbangun dengan perasaan campur aduk, antara marah, kecewa, dan kelelahan emosional. Tapi ada satu hal yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Keputusan yang ia buat untuk mengkonfrontasi Aldo dan Yulia. Ia merasa, meskipun sulit, ini adalah langkah yang tepat. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Setelah menyelesaikan rutinitas pagi, Lina berusaha untuk tetap tenang saat berangkat ke kantor. Di perjalanan,
Pikirannya melayang, membayangkan bagaimana Aldo dan Yulia menghadapi kenyataan yang telah terungkap. Tentu, pertemuan kemarin bukanlah akhir dari segalanya. Tapi itu adalah langkah pertama yang penting. Lina tahu, pertemuan itu mungkin akan mengubah banyak hal, termasuk hubungan keluarganya dengan Aldo, dan mungkin juga masa depannya. Di kantor, Lina mencoba fokus pada pekerjaannya, meskipun pikirannya terus kembali ke percakapan semalam. Pagi itu, teleponnya berdering, membawa dirinya keluar dari lamunannya. Itu adalah pesan singkat dari Aldo. "Lina, aku minta maaf lagi. Aku ingin bicara. Bisa kita bertemu setelah kamu pulang kerja?" Lina menatap layar ponselnya beberapa saat. Ia merasa cemas, tapi juga tahu bahwa untuk menyelesaikan semuanya, percakapan ini harus terjadi. Tanpa membuang waktu, ia membalas, "Baik, kita bicarakan di rumah saja." Malam itu, setelah Dito tertidur, Lina duduk di ruang tamu, menunggu kedatangan Aldo. Suasana di rumah terasa lebih hening dari biasanya. Lina menatap jam di dinding, merasa sedikit cemas meskipun tahu percakapan ini harus dilakukan. Aldo tiba setelah beberapa saat. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap ada rasa penyesalan yang jelas terlihat di matanya. Setelah membuka sepatu, ia melangkah masuk dan duduk di hadapan Lina. Keheningan sejenak mengisi ruang di antara mereka, sebelum Lina akhirnya membuka suara. "Aldo, kamu tahu kenapa kita harus bicara, kan?" Lina memulai dengan suara yang tenang, namun ada kekuatan dalam kata-katanya. "Aku sudah cukup dengan semua kebohongan dan pengkhianatan. Apa kamu benar-benar menyesal?" Aldo mengangguk perlahan, menatap Lina dengan wajah penuh penyesalan. "Aku tahu ini tidak akan mudah. Aku minta maaf. Lina, aku hilaf. Semua yang terjadi adalah salahku. Aku seharusnya tidak pernah membiarkan hal itu terjadi." Lina menghela napas panjang. "Aku bukan hanya marah karena apa yang kamu lakukan, Aldo, tapi juga karena aku merasa selama ini aku terus berjuang sendirian. Aku bekerja keras untuk kita, sementara kamu..." Lina berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Kamu mengkhianatiku dengan cara yang paling menyakitkan." Aldo tampak sangat terbebani oleh kata-kata Lina. Aku tahu aku salah. Aku bekerja, tapi itu tidak ada artinya jika aku mengabaikan perasaanmu dan menghancurkan kepercayaan yang sudah kamu berikan." Lina menatap Aldo dalam diam, merasakan kemarahan yang masih tertahan. "Aku tahu kamu bekerja, Aldo, tapi itu tidak bisa menghapus apa yang kamu lakukan. Ini bukan hanya tentang masalah materi atau pekerjaan. Ini tentang bagaimana kita saling menghargai satu sama lain. Aku sudah memberi banyak kesempatan, tapi semuanya sia-sia." Aldo menarik napas dalam-dalam, kemudian mencoba berbicara lagi. "Lina, aku tidak bisa meminta maaf cukup untuk apa yang telah aku lakukan. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali, memperbaiki hubungan ini." Lina menatapnya dengan tajam. "Aldo, aku sudah tidak tahu lagi bagaimana kita bisa memperbaiki ini. Aku sudah memberi kamu kesempatan berkali-kali. Aku sudah memberikan segalanya, bahkan ketika aku merasa terbebani. Tapi kamu..." Lina terdiam sejenak, kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya. "Kamu memilih jalan itu. Dan aku tidak tahu apakah kita masih bisa kembali dari sini." Keheningan kembali melingkupi mereka. Lina merasakan keletihan yang luar biasa, seolah-olah ia sudah berjuang cukup lama dalam hubungan ini. Akhirnya, Lina mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya, surat perceraian yang sudah ia siapkan sejak kemarin. Ia menatap Aldo dengan pandangan yang penuh keputusan. "Aldo, aku sudah memutuskan. Ini adalah surat perceraian. Aku tidak bisa lagi melanjutkan hubungan ini. Aku lelah, dan aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan." Aldo terkejut. Wajahnya berubah pucat, dan ia terlihat kebingungan. "Lina, aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku akan melakukan apa saja. Jangan buat keputusan ini sekarang."
Lina menatap Aldo dengan mata yang penuh emosi. Aldo, aku sudah cukup sabar. Aku sudah bertahan selama ini karena Dito. Tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita sudah berjuang terlalu lama untuk sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Dengan tegas, Lina berdiri dan meletakkan dokumen di meja. Aku akan tetap menjaga Dito. Tapi hubungan kita sudah selesai. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aldo duduk terpaku, tidak tahu lagi harus berkata apa. Lina menatapnya sekali lagi sebelum berbalik dan menuju kamar. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Malam itu, Lina tidur dengan penuh kelelahan emosional, tapi juga dengan rasa lega yang sedikit melegakan hatinya. Ia tahu ia sudah mengambil langkah yang benar untuk dirinya dan Dito. Kini, ia hanya perlu melanjutkan hidup dan membesarkan Dito dengan penuh kasih sayang, tanpa beban masa lalu yang membelenggu. Keesokan harinya, Lina bangun dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa lega karena akhirnya telah membuat keputusan yang penting untuk dirinya dan Dito, tetapi kini ada tugas lain yang lebih berat menantinya, berbicara dengan Dito. Dito, meskipun masih kecil, sudah cukup cerdas untuk merasakan adanya perubahan di rumah. Dia bisa merasakan ketegangan yang ada antara Lina dan Aldo beberapa hari terakhir, meski tidak sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Lina tahu bahwa Dito pasti merasa bingung, dan ia ingin memberikan penjelasan yang baik agar anaknya tidak merasa kehilangan atau cemas. Setelah makan pagi, Lina mengajak Dito duduk di ruang tamu, di samping jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Dito terlihat sedikit ragu, tapi ia duduk dengan tenang di samping ibunya, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Lina menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk menenangkan diri. Dito, ada hal penting yang perlu Mama bicarakan dengan kamu, ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Dito menoleh ke ibunya, matanya masih penuh dengan rasa penasaran. Ada apa? Ma, kenapa Mama kelihatan capek? Lina tersenyum lemah, kemudian meraih tangan Dito dan menggenggamnya. Mama memang lelah, Nak, tapi Mama ingin kamu tahu satu hal. Kehidupan kita akan berubah, dan kita akan pindah ke tempat baru. Dito mengerutkan keningnya, terlihat bingung. Pindah? Tapi kenapa? Ma, kenapa kita harus pindah? Lina menghela napas. Ini adalah bagian yang paling sulit. Tetapi ia tahu bahwa Dito perlu memahami keadaan ini. Kadang-kadang, Mama harus membuat keputusan yang besar untuk kebaikan kita. Dito, Papa dan Mama tidak bisa tinggal bersama lagi. Kita sudah mencoba yang terbaik, tapi kadang, orang dewasa juga harus memilih jalan yang berbeda. Dito terdiam sejenak, menatap ibunya dengan tatapan yang penuh kebingungan. Lina melanjutkan, Mama tahu ini mungkin sulit buat kamu. Tapi, kita akan mulai hidup baru, tempat baru, dan itu bisa jadi kesempatan baik untuk kita berdua. Mama janji, kamu akan merasa lebih baik di sana. Dito menggigit bibir bawahnya. Jelas terlihat ia merasa cemas. Tapi, Ma, aku nggak mau jauh dari Papa. Papa bilang kita harus tetap bersama. Aku nggak mau tinggal di tempat baru tanpa Papa. Lina merasa hatinya remuk mendengar itu. Ia tahu betul betapa besar cinta Dito kepada Aldo, meskipun Aldo telah mengkhianati mereka. Tapi Lina juga tahu bahwa untuk kesehatan emosional mereka perlu memulai hidup baru, jauh dari segala masalah yang ada di rumah itu. Dito, Mama paham. Mama tahu kamu sangat sayang sama Papa. Jawab Lina dengan suara yang penuh empati. Tapi, kamu juga harus tahu bahwa kadang, orang dewasa punya alasan yang sulit untuk dijelaskan. Papa dan Mama tidak bisa terus bersama, dan meskipun itu menyakitkan, Mama yakin kita akan baik-baik saja. Kita masih bisa tetap menjaga hubungan baik dengan Papa, tapi kali ini, kita akan lebih fokus untuk hidup lebih bahagia, hanya kita berdua. Dito menundukkan kepalanya, sepertinya berusaha mencerna semuanya. Lina merasa hatinya hancur melihat anaknya yang masih kecil harus menghadapi kenyataan yang sangat berat. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Dito dan menyeka air matanya yang mulai muncul. Mama nggak akan pernah ninggalin kamu. Dito, kita akan mulai hidup baru,
dan Mama akan pastikan kamu bahagia. Aku janji, kita akan punya banyak waktu bersama, belajar hal-hal baru, dan menikmati kehidupan yang lebih tenang. Itu bisa jadi petualangan baru buat kita." Dito mengangguk perlahan, meskipun air mata mulai menggenang di matanya. Ia tampak ragu, tetapi perlahan ia menatap ibunya. "Tapi aku takut. Takut nggak ada papa di sana." Lina menatap Dito dengan penuh kasih sayang, menunduk dan memeluknya erat. "Papa tetap akan ada, Dito. Walaupun kita nggak tinggal bersama, kita akan tetap punya waktu bersama papa. Mama janji, kamu nggak akan kehilangan cinta dari papa. Tapi sekarang, kita berdua yang paling penting. Kita akan menghadapi semuanya bersama, dan Mama akan selalu ada untuk kamu." Dito terdiam, kemudian memeluk Lina kembali, seolah mencari kenyamanan dalam pelukan ibunya. "Oke, aku mau mulai hidup baru sama Mama." Lina tersenyum, meskipun hatinya tetap berat. Ia tahu ini bukan keputusan yang mudah untuk Dito, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Kehidupan mereka tidak akan kembali seperti semula, tetapi mereka akan terus maju bersama, berdua. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, Lina bertekad untuk memberikan Dito kehidupan yang penuh kasih dan kebahagiaan, jauh dari kebohongan dan pengkhianatan masa lalu. Beberapa minggu setelah keputusan besar yang diambil Lina, kehidupan mereka berdua mulai memasuki babak baru yang lebih tenang di rumah baru. Meskipun perubahan itu tidak datang dengan mudah, Lina merasa lega dan penuh harapan. Ia telah menemukan kedamaian, dan Dito juga mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana namun nyaman, jauh dari segala konflik yang pernah mengganggu kedamaian mereka. Rumah baru itu terletak di lingkungan yang tenang, dikelilingi oleh pohon-pohon rindang dan udara yang segar. Di halaman belakang, Dito memiliki taman kecil tempat ia menanam bunga dan sayuran bersama Lina. Setiap pagi, mereka berdua akan memulai hari dengan berjalan-jalan singkat di sekitar rumah, menikmati udara segar dan sinar matahari yang lembut. Meskipun Dito masih merasa rindu pada masa lalu, ia mulai bisa merasakan kebahagiaan baru bersama ibunya. Suatu hari, setelah beres-beres rumah, Lina duduk di teras depan dengan secangkir teh hangat, menikmati keindahan sore yang tenang. Dito, dengan wajah ceria, keluar dari halaman belakang sambil membawa beberapa bunga yang baru dipetiknya. "Lihat bunga-bungaku. Ini untuk Mama," kata Dito dengan senyum lebar sambil menyerahkan buket bunga kecil yang terdiri dari bunga matahari dan mawar merah muda. Lina tersenyum bahagia dan menerima bunga itu. "Terima kasih, sayang. Mama suka sekali bunga-bunganya. Kamu memang pintar merawatnya." Dito duduk di samping ibunya, dan mereka berdua menikmati keindahan sore itu bersama. Lina merasa hatinya penuh kebahagiaan, melihat Dito yang semakin ceria dan mulai menikmati kehidupan barunya. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan rasa sakit dan kebohongan, Lina merasa bahwa ini adalah awal yang baru, awal yang penuh harapan dan cinta. Ketika malam tiba, rumah itu dipenuhi oleh tawa dan keceriaan. Lina dan Dito telah memasak makan malam bersama, sebuah hidangan sederhana tetapi penuh dengan kasih sayang. Mereka duduk di meja makan, menikmati hidangan sambil berbicara tentang hari-hari mereka. Dito bercerita tentang teman-temannya di sekolah baru, tentang taman yang ia buat dengan ibunya, dan bahkan tentang cita-citanya untuk menjadi seorang ahli tanaman suatu hari nanti. "Aku ingin jadi ahli taman, supaya bisa membuat banyak taman yang indah seperti ini," kata Dito dengan antusias. Lina tertawa lembut dan membelai rambut Dito. "Aku bangga banget sama kamu, Dito. Mama yakin kamu bisa mencapai semua yang kamu impikan." Setelah makan malam, mereka duduk bersama di ruang keluarga, menonton film kesukaan Dito sambil bersantai di sofa. Lina merasa kebahagiaan sederhana ini begitu berarti. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi rasa takut akan pengkhianatan. Mereka berdua akhirnya bisa menikmati hidup dengan lebih damai, jauh dari kekacauan yang pernah mereka alami sebelumnya. Suatu malam, ketika Dito sudah tidur dengan nyenyak di kamarnya, Lina duduk sendirian di ruang tamu, memandang foto keluarga yang ada di meja. Ia merasa bangga dengan dirinya sendiri,
merasa kuat karena telah mampu membuat keputusan yang sulit dan kini mulai membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Meski ia tahu bahwa perjalanan hidupnya dan Dito tidak akan selalu mulus, ia merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan. Tiba-tiba, ponsel Lina berdering. Itu adalah pesan dari Aldo, yang sudah beberapa kali mencoba untuk menghubungi Lina setelah perceraian mereka. Meskipun Lina tidak merasa terganggu, ia tahu bahwa Aldo ingin